Coba jelaskan kronologinya kejadian tadi malam. Untuk kronologinya begini, kita baru pulang antar pasien Impartu yang dari puskesmas ke Puntaru, wilayah Puntaru. Kemudian sewaktu kita pulang, kita melewati jalan setapak. Waktu itu sekitar jam 6, hari sudah gelap. Di situ kita lihat motor sudah menghalang kita di tengah, dan di situ juga ada 5 orang dalam keadaan mabuk, 5 orang laki-laki. Ini mereka, kalau saya tidak salah itu mereka orang Mauta, 5-5-nya orang Mauta. Di situ kita dipalang. Kemudian Kak Udin ini yang bawa ambulans bilang mungkin dia sudah merasa tidak enak, sudah ada feeling tidak baik. Jadi Kak Udin ini sebelum turun, Kak Udin sudah naikkan kaca oto untuk melindungi saya tuh, jadi dinaikkanlah kaca ambulans ini. Hampir tinggal, mungkin celah itu hanya tinggal segini, celahnya hanya tinggal segini. Kemudian Kak Udin turun. Kak Udin ini dirangkul oleh 2 orang. Jadi Kak Udin di tengah, pelaku ada di kiri kanannya Kak Udin. Saya rasa mungkin Kak Udin ini ada ditodong pisau, karena saya lihat mereka ini terlalu dekat, terlalu rapat sama Kak Udin. Kemudian datang Kakak Mawar. Kakak Mawar ini dah keluar dari jendela ini. Dah untuk teriak. Bilang begini, ini kamu tanta. Mungkin mereka pun tidak sadar juga. Mereka pun tidak mendengar apa yang Kak Mawar ini bilang. Akhirnya mereka ini datanglah menuju ambulans. Saat menuju ambulans, mereka sempat melihat saya dari jendela tuh seperti ini. Melihat saya seperti ini dari jendela. Kemudian ada satu pelaku, dia masuk ke sini. Sorong tangan masuk ke dalam. Itulah sorong tangan masuk ke dalam. Mereka sempat megang mereka berdua, kaki atau tangan. Pokoknya sempat mereka nih pegang mereka berdua ini. Sama Kak Mawar, mungkin untuk perlindungan diri, jadi mereka pukul pakai sendal untuk sekedar perlindungan diri. Kemudian yang tangan yang masuk dari sini nih, mereka kembali lagi ke jendela depan. Karena tadi sisa jendela masih terbuka segini. Jadi tangan mereka tuh sempat coba masuk dari atas, Akhirnya lihat saya ada di dalam, ditariknya jendela ini sampai pecah. Kemudian ini spion pun, kaca spion ini mereka pukul. Kemudian di sini, waktu saya ada di sini nih, ada yang yang pukul kaca ini coba ingin masuk, cuman dihalang oleh kakak bule, orang air mama, yang kebetulan ada juga di tempat. Jadi kakak itu yang coba menghalangi agar yang pemecah kaca ini tidak masuk ke dalam ambulans, tapi dihalangi oleh kakak bule ini. Dan yang memecahkan kaca ini juga mencoba untuk mengambil handphone saya. Mungkin dia mengira saya ini ada merekam sesuatu atau apa, padahal di situ saya mencoba menelepon kader yang kebetulan kita tuh tidak jauh dari wilayah Puntaru, jadi kita tuh menelepon kader Puntaru. Kita waktu dia ingin coba masuk tapi dihalang oleh kakak bule. Kemudian kakak bule ini coba ikut masuk ke dalam ambulans. Nah, setelah itu mereka baru geser motor itu mundur. Akhirnya ambulans ini bisa jalan. Kemudian kami pergi ke Mauta. Kemudian ada waktu sebelum saat kaca ini dipecahkan, saya ada dengar ambulans ini. Saya kira ambulans ini kan tidak bisa dikunci. Jadi saya kira mereka tuh angkat ambulans begini terus mereka banting. Ternyata dari Kak Ita yang menjelaskan bahwasannya mereka tuh seperti pakai kayu besar, mereka pukul ambulans ini begitu kuat.
Kemudian ada juga yang melemparkan pakai batu. Waktu di depan ambulans itu juga ada yang melempar pakai batu dan juga ada dilempar menggunakan kerikil yang ada di situ. Itu saja, karena kita setelah itu saat motor sudah digeser, mungkin darah ini dari darah kakak bule itu, karena kakak bule itu coba membantu saya. Mungkin kalau misalkan tidak ada kakak bule itu, mungkin saya sudah mungkin ambulans sudah dibuka dan saya mungkin sudah diseret keluar. Mungkin kalau kakak itu tidak ada, mungkin saya sudah dibawa mereka. Ini karena kakak bule, jadi kakak bule yang menahan ini semua, makanya darah kakak bule ini yang ada di ambulans ini. Begitu ceritanya. Kemudian tindakan apa yang diambil setelah teman-teman lolos dari penyergapan atau penghadangan tersebut? Kita saat motor ini sudah digeser, kita langsung pergi tancap gas gitu kan. Kita langsung mencari jaringan di mana yang ada internet yang stabil, kemudian ada jaringan yang stabil, karena di situ kita coba cari bantuan. Kita coba hubungi teman-teman. Kita itu langsung mengarah ke Desa Mauta. Di situ di Desa Mauta kita minta tolong sama RT setempat dan masyarakat setempat, karena kebetulan pelaku ini orang Mauta, jadi kita minta koordinasi dari orang Mauta. Setelah dari koordinasi dari orang Mauta, kemudian kita langsung ke kantor polisi untuk membuat laporan lebih lanjut. Begitu.